warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'alal qulubil aqfalha. Shadaqallahul azim. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Mudah-mudahan Allah tetap beserta kita. Sebagaimana yang telah saya janjikan kemarin, telah banyak yang meminta kepada saya untuk cara menafsirkan Al-Quran. Kalau kita perhatikan bagaimana cara untuk menafsir Quran, sebenarnya yang tahu benar tentang Al-Quran adalah Rasulullah beserta ahli baitnya. Itulah yang paling ahli tentang Al-Quran. Namun kita hanya sekedar mengikut dia, atau mengikut dia bagaimana cara untuk menafsir Al-Quran. Kalau kita perhatikan dalam surat Muhammad ayat 24, Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, menghayati atau merenungkan Al-Quran? Kalau dalam bahasa Al-Quran sebut itu yatadabbaru, yatadabbaruna Al-Quran, tadabur. Jadi apakah mereka tidak mentadaburkan Al-Quran, kata Allah, atau hati mereka itu kunci? Itu yang paling perlu kita ketahui. Jadi untuk bagaimana caranya menafsir Quran itu berdasar Ahlul Bait, kita harus tahu. Pertama, cara menafsir Quran menurut Ahli Bait, yang pertama, penafsir Al-Quran itu dengan Al-Quran. Kita menafsir Quran itu bukan hanya sekedar berbahasa Arab. Kita sekedar mampu berbahasa Arab, atau kita mampu ilmu nahwu, ilmu saraf, atau kita paham dalam ilmu bayan, ilmu bayan, atau kita paham dengan ilmu balaghah atau ilmu badik. Badik di sini ya. Badik itu artinya ilmu yang keindahan, bukan badik dalam bahasa Melayu. Kalau badik dalam bahasa Melayu senjata yang tajam itu, kayak keris, nama itu badik. Bukan itu. Badik ini dalam bahasa di dalam bahasa Arab itu sebutnya keindahan. Ini yang kita ketahui. Jadi bagaimana yang dikatakan oleh Allah menafsirkan Al-Quran itu dengan Quran, bukan dengan pikiran kita, bukan dengan pendapat orang. Sekarang beda orang menafsir Quran menurut pendapat Syanu, pendapat Ibnu Katsir dan segala macam lah pendapat. Bukan itu. Menafsir Quran menurut Ahli Bait dengan Quran juga. Contohnya bagaimana menafsir Quran dengan Quran? Saya kasih contoh. Umpama dalam surat Fatihah sering kita dengar, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita sering dengar, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Pernah juga orang Arab bertanya saya, manhum? Maksudnya siapa orang yang telah yang telah diberi nikmat itu? Itu waktu saya ditanya di Arab waktu itu saya akan jawab siapa orangnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya manhum, orang yang telah mendapat itu orang nikmat tadi. Jadi jawabnya Allah yang menjawab, bukan kita. Dijelaskan Allah dalam Al-Quran juga. Dalam surah dijelaskan oleh Allah ayat tadi dalam surah An-Nisa ayat 59 itu 69 surat Nisa ayat 69, minan nabiyina wasyidqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa orangnya? Kata Allah pertama, an-nabi,
Nabi Muhammad. Wasyirikin, dalam dijelas oleh Nabi Muhammad itu dalam dalam surat hadisnya, ya syirikin itu ada Ali bin Abu Talib. Wasyuhada, syuhada itu orang yang mati kena syahid, itu ada Ja'far dan Hamzah. Wassolihin, solihin itulah termasuk Hasan, Husain beserta Fatimah, itu termasuk orang yang solihin atau soleha. Jadi Hasan, Husain, Fatimah itu termasuk orang yang soleha. Di sinilah penjelasan yang dikatakan menjelas ayat dengan ayat. Yang kedua, menafsirkan ayat dengan sunnah. Sunnah itu yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi menafsir dengan sunnah, ayat dijelaskan oleh sunnah. Atau ayat jelas sunnah lain ada juga, innama yuridullahu liyusribankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Jadi orang-orang yang mau disucikan Allah siapa? Itu sama juga. Jadi orang yang disuci Allah itu pertama yang dijelaskan oleh Allah, ya jelas Rasulullah yang pertama, setelah itu Ali bin Abu Talib, Fatimah, Hasan dan Husain. Nah, begitu terus sama saja. Itu dijelaskan oleh sunnah yang menjelaskan ayat itu. Jadi menafsir itu yang pertama, menafsir Quran dengan Quran yang sebagaimana saya jelas tadi. Dari ayat 1 dijelaskan oleh ayat yang berikutnya, atau dari ayat 1 dijelaskan ayat yang lain yang menerang kebenaran dari ayat tersebut. Itulah yang namanya bainat. Ya, bainat menerangkan. Setelah dapat diterang semuanya, itu baru dapatnya furqan, pembeda antara yang benar dengan salah. Yang berikutnya lagi, penafsir Al-Quran dengan akal, tapi akal yang terikat dengan sunnah dan Al-Quran. Jadi akal yang terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Kadang kita melihat kan bisa, ya, kita melihat dengan akal kita, ya, menerangkan ayat-ayat dengan akal kita. Bagaimana caranya? Dulu ya aku tidak ada, dulu aku tidak ada, dah mati, atau aku dulu mati. Mati itu artinya belum hidup. Dihidupkan Allah. Dulu aku mati, sekarang dihidupkan oleh Allah. Itu kita tadaburan. Setelah aku hidup, dimatikan oleh Allah lagi. Mati aku. Sudah itu dihidupkan oleh Allah aku lagi. Setelah itu aku dikembalikan kepada Allah. Jadi kita artinya 2 kali mati dan 2 kali hidup. Hanya kita hayati itu. Ini namanya akal yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan akal-akalan. Itu kita harus paham. Banyak sekarang akal-akalan, ya, bukan akal yang benar, tapi akal-akalan itu yang menyerupai akal, kata Ali bin Abu Talib. Jadi kita di sini yang sebagaimana ditanya oleh banyak yang bertanya ini, bagaimana cara menafsirnya, sudah saya jelaskan. Pertama, menafsir Quran dengan Al-Quran juga, dengan ayat, dari ayat ke ayat. Kedua, menafsir Quran dengan Al-Quran itu ditafsir dengan sunnah, sebagaimana saya terang tadi, bagaimana Rasul menerangkan. Yang ketiga, menafsir ayat, menafsir Quran dengan akal yang terikat dengan Al-Quran dan sunnah. Jadi akal terikat. Jadi ada 3 cara untuk menafsir ayat. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada 10 pertanyaan lagi belum saya jawab. Berhubung waktu kita saja yang memisah kita, ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.